Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kawan dengan Gepeng Serabutan Channel. Hari ini kami akan mencoba mewawancarai Bapak Haji Saifullah, yaitu beliau adalah pengusaha, pemimpin dari perusahaan, dan juga suami dari pemilik klinik bersalin yang berada di Kelurahan Handil Baru Darat. Sebelumnya mungkin kami akan kenalkan Pak, kami Gepeng Serabutan Channel, dan Bapak Haji pun bisa dikenalkan namanya? Ya, nama saya Haji Ahmad Saifullah, alamat di RT 7 Kelurahan Handil Baru Darat. Ya, baiklah. Baiklah Bapak Haji Saifullah Ahmad Saifullah, kira-kira Bapak Haji Ahmad Saifullah ini sekarang bergerak di dalam perusahaan bidang apa? Perusahaan apa? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya adalah pimpinan di kantor perwakilan PT Adira Finance, perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan kendaraan bermotor, roda 2 dan roda 4, dan juga durable, ya, itu berarti elektronik dan mebel. Oke. Berarti Bapak Haji Saifullah dalam beberapa penjualan ataupun kawan-kawan yang membutuhkan untuk pembelian bisa langsung menghadap ke Bapak Saifullah, ya, karena Bapak Haji Saifullah ini salah satu pimpinan di Adira Finance, ya. Baiklah, tapi kita mau gali-gali juga Pak Haji, kira-kira untuk pekerjaan Pak Haji ini apakah pekerjaan yang sangat menyibukkan dalam setiap harinya atau bagaimana schedule-nya? Sebenarnya pekerjaannya sih ya tadi harus sesuai dengan target gitu kan. Jadi perusahaan memberikan target penjualan kepada kita, pada perusahaan yang saya pimpin di wilayah Samboja dan Muara Jawa ini, itu yang kita kejar gitu. Terutama pembiayaan kendaraan bermotornya, baik itu roda 2 dan roda 4. Oh baik Pak Haji, jadi yang paling utama dalam pekerjaan Pak Haji adalah masalah dalam pembiayaan motor roda 2, ya? Ya. Baiklah. Jadi ya untuk yang lain-lain juga cuma bukan bagian dari yang utama Pak Haji, ya? Benar. Jadi masyarakat yang pengen beli motor baru atau motor bekas bisa hubungi kami di Adira Finance, alamatnya di Jalan M. Hatta, Handil 4, Kelurahan Muara Jawa dan Kecamatan Muara Jawa. Baiklah. Betul sekali kawan. Jadi bagi kawan-kawan ataupun kita yang ingin mempunyai motor baru, mudah untuk membelinya tanpa ada kesulitan di mana-mana, langsung menghadap ke beliau Haji Ipul. Kantornya ada di Muara Jawa, khususnya di Handil 4. Langsung saja. Baiklah Pak Haji, di sela-sela Pak Haji bekerja ini saya dengar-dengar Pak Haji juga mempunyai klinik bersalin. Ini kira-kira Pak Haji, apakah Pak Haji dua-duanya mengerjakan ataukah gimana Pak Haji? Jadi begini, untuk klinik bersalin itu memang kita awali itu di tahun 2005 kita sudah memulai usaha itu. Ya awalnya ya dari rumah ke rumah gitu loh. Jadi istri sebagai bidan desa di Handil Baru Darat ini membantu masyarakat yang melahirkan gitu loh dengan tenaga medis. Jadi sebelumnya kan banyak dengan dukun. Jadi dari pemerintah itu diharapkan bahwa yang melahirkan itu harus ada tenaga medis. Gitu. Nah banyak masalah kalau misalkan tidak dengan yang ahlinya. Gitu. Jadi di awal itu tahun 2005 ya banyak suka dan dukanya dari kami dengan istri juga gitu kan. Ya alhamdulillah sekarang sudah bagus gitu. Jadi sudah lengkap lah di klinik kami. Oh berarti Pak Haji ini kawan, di samping beliau sebagai pimpinan dari perusahaan Adira, ternyata beliau juga bagian dari pimpinan yaitu di klinik bersalin istri beliau. Tetapi secara tidak langsung dulunya Haji ini merintis dari rumah ke rumah. Memang dulunya angka kematian ibu melahirkan maupun anak yang dilahirkan sangat banyak kawan. Tapi setelah klinik bersalin dibuka di mana-mana dan pengembangan itu di mana-mana, dan itu membantu masyarakat untuk mempermudah dalam melahirkan.
Jadi alhamdulillah kawan, jadi beliau ini multi talent, Pak Haji ya. Saya dengar multi talent. Jadi di samping dari jam 8 sampai jam 5 bekerja, pulang ke rumah ternyata Pak Haji ini melakukan sebagai klinik bersalin, dan juga saya dengar-dengar Pak Haji ini merangkap sebagai apa Pak Haji? Supir ambulan. Wah, supir ambulan kawan. Jadi ya banyak lah. Jadi kalau misalkan ada pasien yang ya di hutan atau di mana gitu kan yang tetap tidak terjangkau, ya kan kita namanya melahirkan ini ya tidak ada waktunya, entah itu jam 1, jam 2 gitu. Jadi saya selalu membantu istri untuk menjalankan tugasnya gitu. Betul. Berarti Pak Haji ini untuk di klinik bersalin Pak Haji ini memang di situ mempunyai beranggotakan berapa karyawan Pak Haji? Iya. Di klinik yang kami kelola ini karyawannya sama istri itu ada 5 orang. Cuman perempuan semua Pak Haji? Perempuan semua, saya aja yang laki-laki. Berarti secara otomatis kawan Pak Haji Ipul ini memang betul kadang-kadang menjadi supir ambulan secara tidak terduga ya. Iya. Ketika pulang bekerja ingin istirahat tengah malam, orang mau melahirkan nggak sanggup, karena biasanya dirujuk itu dalam hal apa Pak Haji? Ya kalau misalkan ya tadi kan, kalau misalkan tidak normal tentang kehamilannya ya pasti dirujuk. Jadi gitu. Ya malam-malam itu ya yang biasa itu kan kalau misalkan ada pasien telepon tidak punya kendaraan yang terpaksa kita yang jemput gitu. Si Pak Haji, jadi Ya, Pak Haji sendiri yang jemput ya? Kita yang jemput. Baiklah Pak Haji, di dalam mengarungi pekerjaan double kerja ini Pak Haji, menurut Pak Haji apa yang bisa Pak Haji ceritakan kepada kami semua yang notabene kami mungkin profesi kami cuma satu saja. Kira-kira Pak Haji apa kesenangannya dulu Pak Haji menjalankan 2 profesi sekaligus ini? Ya tadi kita walaupun kita bekerja di perusahaan, jadi karena profesi istri itu bidan, jadi kita memang harus mengerti gitu loh. Kita sebagai suami ya harus membantu istri gitu. Ya dinikmati aja karena memang senang gitu loh. Selainnya kita ikhlas membantu orang ya. Untuk pembayarannya ya kita ke nomor kesekian, karena banyak juga yang di rumah itu misalkan nggak usah bayar aja nggak apa-apa, kita lihat orangnya gitu kan, ini memang tidak mampu, suami misalkan meninggal, ya adalah warga-warga kita juga yang memang dilihat secara ekonomi tidak mampu, ya sudah kita bebaskan gitu. Iya. Kira-kira Pak Haji, mohon maaf nih Pak Haji ya, biasanya kan ketika kita melakukan persalinan itu ibu-ibu ataupun rumah tangga yang kurang mempunyai finansial banyak tadi Pak Haji, pernah nggak Pak Haji mereka itu nggak bisa bayar pakai uang atau bayar pakai cara lain, misalkan pakai buah pisang atau beras, pernah nggak itu terjadi sama Pak Haji? Untuk itu sih belum pernah. Belum pernah ya. Tapi ya kalau misalkan kita sih sebenarnya karena kewajiban kita istilahnya kayak gitu kan, menagih, misalkan orang itu tidak bayar ya cukup sampai ditagih aja. Mungkin nanti ada yang ngomong bisa dicicil, ya bisa banget gitu loh. Jadi berapakah dia ya, sampai juga ada juga yang mungkin anak pertama di kita belum sampai lunas, lahir lagi anak kedua ya. Waduh, ini sangat ya, tapi ya nggak masalah ya gitu kan, ya memang tidak ada yang mau apa, karena tugas kita memang tadi membantu masyarakat gitu. Jadi memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa melahirkan itu harus dengan ahlinya, dengan tenaga medis. Itu juga yang diharapkan oleh dari pemerintah Kabupaten Kota. Baiklah Pak Haji, mudah-mudahan saja mungkin ini salah satu kesenangan yang Pak Haji ceritakan dan juga kesedihan sebagai kepala rumah tangga, sebagai pekerja di perusahaan, pimpinan malahan, dan juga pimpinan lagi di rumah tangga. Cerita Pak Haji Ipul ini semoga menginspirasi bagi kawan-kawan, apabila mampu berbagilah. Karena memang kita mencari rezeki itu sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang Pak Haji hanya mengambil 2 saja, saya lihat 3. Beliau sebagai ketua di perusahaannya, sebagai ketua Adira. Kedua sebagai driver ya, sebagai driver di klinik istri beliau. Dan juga ketiga sebagai pengayom di keluarga. Jadi bertiga nih kayaknya Pak Haji. Kayaknya Pak Haji mungkin Allah memberikan 10 pintu rezeki. Pak Haji cari lagi nih, apakah jadi pos catering atau kemana kita tidak tahu juga ya. Mudah-mudahan Pak Haji kita yang penting bisa berbagi dan mencari rezeki yang halal. Mudah-mudahan kisah Pak Haji tadi bisa menginspirasi bagi kawan-kawan. Menolong orang, insya Allah kita akan ditolong. Sayangilah apa yang ada di bumi, insya Allah yang di langit akan menyayangi kita.
Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.